فإذا هو خصيم مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah atas rahmat, nikmat, hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan fardu Jumat di masjid kita yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, untuk judul tema khutbah kita pada kesempatan hari ini yaitu tentang korupsi. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, dalam sepekan atau akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan berita korupsi. Kenyataan pahit ini menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Gerakan anti korupsi yang diperjuangkan selama ini terasa tumpul dan mandur. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, bagaimana seharusnya nilai-nilai agama dimasukkan guna menumpang gerakan anti korupsi? Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, di masa Rasulullah SAW, seorang petugas penarik zakat di daerah Bani Sulaim yang bernama Abdullah ibnu Al-Lutbiyah dinyatakan korupsi karena menerima hadiah dari warga Bani Sulaim. Mengetahui perilaku Ibnu Lutbiyah, Rasul pun langsung bersabda di hadapan para sahabat bahwa tidak patut dan tidak layak seorang pejabat negara menerima hadiah atau gratifikasi dari masyarakat. Nabi bahkan mewancanakan bentuk-bentuk korupsi sistematik lainnya seperti pengambilan uang di luar gaji resmi, penggelapan hasil pekerjaan atau kekayaan negara, dan penguasaan lahan secara tidak sah. Ini didasarkan pada surah Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, sedangkan korupsi non-sistemik merupakan korupsi yang dilakukan di luar kanal-kanal pemerintahan dan birokrasi. Diriwayatkan seorang sahabat bernama Mid'am atau Kirkirah yang diperintahkan menghantar harta rampasan perang, namun mati terkena panah musuh. Sontak para sahabat menyebut Mid'am syahid dan akan masuk surga. Namun di luar dugaan,
Nabi yang saat itu berada dalam majelis bersama para sahabat tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa Mid'am masuk neraka. Para sahabat yang melakukan investigasi atas pernyataan Nabi menemukan fakta bahwa Mid'am mengambil sebuah mantel dari hasil rampasan perang. Beragam korupsi yang dilakukan koruptor saat ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari diperangi oleh Nabi Muhammad SAW pada periode Islam awal. Dengan tegas Rasulullah SAW melarang pengikutnya untuk mendekati perilaku korupsi sekecil apapun itu. Tidak lain karena korupsi adalah tindak khianat kepada amanah. Oleh karena itu, tidak adil jika dalam sebuah riwayat hadis sahih dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melaknat perilaku suap, baik yang menyuap ataupun yang menerima suap. Hal ini sebagai termaktub dalam kitab Sunan Abu Daud karya Imam Abu Daud yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, ada 3 faktor penting yang dapat dijadikan modal dasar pemberantasan korupsi. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai keberagaman. Beragama bukan persoalan simbol keimanan. Tak bisa hanya sebatas lewat penggunaan simbol-simbol religius semata. Semisal peci dan koko, sekalipun tidak salah menggunakan simbol-simbol tersebut, namun tak sedikit dari kita terjebak keimanan kemasan. Oleh karena itu, perilaku korupsi bisa dihindari jikalau setiap pemeluk agama, termasuk Muslim, mampu mengekstrasi nilai-nilai ajaran agama ke dalam dirinya, mengartikulasikannya menjadi sebentuk perkataan dan perbuatan baik, seperti bersikap zuhud atau menghindari kehidupan duniawi yang berlebihan, serta menjaga amanah. Ketidaksadaran akan sikap-sikap dasar inilah yang membuat seseorang tak lagi malu melakukan korupsi. Oleh karenanya, keimanan harus diejawantahan ke dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dalam perilaku berbangsa dan bernegara. Kedua, memperluas resonansi gerakan anti korupsi lewat kanal-kanal digital. Di awal periode kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, tindakan yang dilakukan Umar adalah memberikan borok-borok korupsi pejabat internal. Umar dikenal keras dalam memberantas korupsi, memberantas seluruh pejabat di bawah kekuasaannya dan hulu hingga hilir untuk mendapatkan kekayaan pribadi. Kemudian yang ketiga, memperluas koherensi kelompok gerakan. Sebenarnya Indonesia punya banyak kelompok gerakan anti korupsi yang secara sukarela berdiri di belakang Komisi Pemberantasan Korupsi atau di belakang KPK. Namun faktor apa saja yang bakal membuat kelompok ini tak goyah dan kokoh sebagai garda publik dalam gerakan anti rasuah ini? Tentu saja di antaranya adalah pendekatan moralitas teologinya. Pendekatan ini di masa Nabi dan kekhalifahan pertama publik dan kelompok-kelompok kepentingan diarahkan untuk memahami teka-teki agama sekaligus mematuhi tokoh ulama yang dalam hal ini adalah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam yang terkait larangan korupsi. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat yang dapat Ajib sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.